Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelas Doa, wudhu sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hadas kecil bisa menjadi batal apabila terjadi beberapa hal yang dapat membatalkannya. Orang yang batal wudhunya tentunya ia tidak diperbolehkan melakukan sholat dan amalan ibadah lain yang menuntut kesucian dari hadas kecil bila akan melaksanakannya. Dalam hal ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, sebagaimana sebagian ulama Syafi'iyah lainnya menyebutkan bahwa ada 4 hal yang dapat membatalkan wudhu sehingga seseorang berada dalam keadaan berhadas. Dan keempat hal pembatal wudhu tersebut berikut adalah penjelasannya. Yang ke-1, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur selain sperma, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Artinya, atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Nah, selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan atau yang disebut dengan kubul, atau lubang belakang atau yang disebut dengan dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Sedangkan bila yang keluar adalah sperma, maka tidak membatalkan wudhu. Hanya saja orang yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan mandi jinabat atau mandi wajib. Pembatalan yang wudhu yang kedua yaitu hilangnya akal karena tidur atau karena gila atau karena yang lainnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, paman nama falyatawaddoa, artinya barang siapa yang tidur maka berwudulah. Orang yang tidur atau orang yang gila atau orang yang pingsan batal wudunya karena ia telah kehilangan akalnya. Nah, hanya saja tidur dengan posisi duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya itu tidak membatalkan wudhu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu tersebut bisa digambarkan atau bisa dicontohkan. Semisal tidur dengan posisi duduk di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk kentut atau keluar angin kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut. Maka posisi tidur itu atau posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, aw lamastumun nisaa, artinya atau kalian menyentuh perempuan. Sahabat Gelas Doa, tidak batal wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan, juga tidak membatalkan wudhu persentuhan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya. Wudhu juga tidak menjadi batal apabila seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan namun ada penghalang seperti kain sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Pun demikian, tidak batal wudhunya bila seorang laki-laki yang sudah besar bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang masih kecil atau sebaliknya. Adapun ukuran seseorang itu masih kecil atau sudah besar tidak ditentukan dari segi umur, namun itu berdasarkan sudah ada atau tidak adanya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Nah, timbullah satu pertanyaan yang sering muncul atau timbul di
tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang batal atau tidaknya wudu sepasang suami istri yang bersentuhan kulit. Sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa wudu pasangan suami istri tersebut menjadi batal dikarenakan pasangan suami istri bukanlah mahram. Mengapa demikian? Bahwa seorang perempuan disebut sebagai mahramnya seorang laki-laki adalah apabila perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh sang laki-laki. Sebaliknya, seorang perempuan disebut bukan mahramnya seorang laki-laki bila ia boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Nah, sepasang suami istri adalah jelas dua orang berbeda jenis kelamin yang boleh menikah. Karena keduanya diperbolehkan untuk menikah, maka sang istri bukanlah mahram bagi sang suami. Karena bukan mahram, maka saat kedua bersentuhan kulit, maka batallah wudu mereka. Yang keempat, pembatalan wudu yaitu menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddoa." Artinya, barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, wudu menjadi batal dengan menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik yang disentuh masih hidup ataupun sudah mati, milik sendiri atau orang lain, anak kecil atau besar, menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja, atau kelamin yang disentuh telah terputus. Hal ini hanya membatalkan wudunya bagi orang yang menyentuh dan tidak membatalkan wudunya bagi orang yang disentuh. Tidak membatalkan wudu bila menyentuhnya dengan menggunakan selain bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Menyentuhnya dengan penghalang semisal kain atau yang lainnya disentuh adalah kelamin binatang. Wallahu alam. Sahabat Qiyas Doa, itulah sedikit pembahasan tentang 4 hal yang membatalkan wudu sesuai dengan keterangan. Semoga bisa menjadi sebuah penambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang sudah dibahas pada video menarik lainnya dari channel Kilas Doa ini, yaitu mengenai niat dan doa wudu lengkap. Mohon maaf apabila sahabat masih banyak kehilapan dan kesalahan dalam segi penerangan dan penyampaiannya. Untuk itu, silakan bagi sahabat semua untuk menaruh pertanyaannya di kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kilas Doa ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih atas dedikasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.